Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pada hari ini pastinya kita akan update lagi soal Bitcoin dan ya. Prediksinya ke depan seperti apa yang terjadi hari ini akan saya kabarkan ke teman-teman semua, dan pastinya nanti ada beberapa berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. Jadi kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Oke, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap kripto ada di angka 2,07 triliun dolar. Jadi kita masih mampu bertahan di atas 2 triliun dolar dengan kenaikan tipis saja 0,24%. Bitcoin sendiri ada di harga 45.273 atau naik 0,01%. Ethereum 3.287 naik 0,81%. Cardano karena menjelang Alonzo hard fork hari ini naiknya lumayan, semalam ngepumpnya lumayan banget, hampir ke 3 dolar. Dan kembali terkoreksi sekarang ke 2,59 dolar atau naik sekitar 7%. Binance masih bertahan di area 400-an, 402 dolar, turun 0,8%. Solana terkoreksi lagi 4% ke 176 dolar. Kemudian XRP di 1,07 dolar atau naik sekitar 0,56%. Kemudian Dogecoin 0,24 dolar, turun 0,04%. Polkadot naiknya 8% ke 31 dolar. Kemudian Terra terkoreksi 9% ke 39,17 dolar. Oke, jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke chartnya Bitcoin. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat ya, untuk beberapa hari ini adalah memang beberapa hari yang cukup membosankan karena ya volumenya sangat kecil, pergerakannya juga sideways, dan kita belum melihat ada pergerakan yang volatil lah istilahnya ya. Tetapi ya hari ini mungkin ada sedikit berita baik lah ya, bahwa ya semakin hari kita juga semakin dekat dengan area yang bisa jadi kemungkinan akan menjadi area bounce Bitcoin, yaitu di sekitar 42 atau 43, atau bahkan kita tidak perlu nyampe ke sana untuk kembali bounce ke atas. Dan seperti yang teman bisa lihat di sini ada sebuah indikasi lah ya yang menarik ya di MACD. Teman-teman bisa lihat ini warna MACD-nya ketika kita ngeprint yang momentum merah ini. Oke, setiap kali kita berubah warna dari merah tua gini ke warna agak keputihan seperti ini, biasanya itu mengindikasikan akan adanya momentum yang naik ke atas. Nah, kita buktikan di beberapa koreksi sebelumnya ya. Kita sering membandingkan pergerakan di sini dengan beberapa koreksi dalam di sekitaran ini, dan kita bisa lihat dari yang pertama di sini, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ketika koreksi terjadi ya, kita ngelihat indikator MACD juga print merah kan, dari merah tua. Kemudian ketika hari pertama dia ngeprint warna agak keputihan di sini, itu udah ada indikasi pembalikan arah gitu ya, dan terlihat ini langsung balik arah. Kemudian untuk yang kedua yang di sini, teman-teman bisa lihat juga ini. Oke. Indikator MACD-nya juga ketika ngeprint warna keputihan di sini, itu juga menunjukkan hari di mana terjadi reversal, ya kan? Kemudian selanjutnya di sini, ini juga sama. Ketika MACD-nya mulai print yang warna agak keputihan di sini, ini adalah candle-nya. Nah, ini di sini, ini juga menunjukkan indikasi adanya pembalikan arah. Nah, tapi itu adalah secara historis ya guys. Jangan teman-teman nanti bilang, oh berarti hari ini bakalan naik ya kok, berarti hari ini bakal reversal. Ya bisa jadi, itu kan sesuai historinya. Historinya seperti itu. Jadi cukup menarik untuk teman-teman tahu, dan pastinya itu kita bisa jadikan satu indikasi. Tetapi kita perlu cari indikasi lain, price action-nya kah, pattern-nya kah, untuk memperkuat tesis kita bahwa kemungkinan akan adanya terjadi reversal.
Jadi jangan teman-teman ketika saya bilang, wah ini ada indikasi reversal, teman-teman langsung buy. Dan malah turun kan? Nah, nanti muncul lagi komen. Ah, analisa kok salah kan? Katanya kemarin bakal reversal, katanya kemarin bakal naik, kok turun lagi kok. Nah, itu yang saya nggak mau ya. Itu ada satu indikasi. Saya cuma infokan ke teman-teman dan saya sudah buktikan bahwa memang hal itu biasa mengindikasikan adanya reversal. Tetapi tidak harus ya guys. Nah, tapi indikasi, oke, indikasi. Nah, untuk selanjutnya harus ngapain dong? Ya, mungkin teman-teman bisa zoom in gitu ke 1 hour chart untuk melihat tanda-tanda lain gitu kan. Nah, kalau saya pribadi, saya belum berubah outlook saya selama kita masih berada di bawah daerah resistance di sini di sekitar 47.282 atau 47.500. Intinya kita harus mampu close di atas 48.500 di sini. Pertama harus bisa close di atas ini. Kedua, kita harus mampu maintain harga di atas, alias kita harus konsolidasi di atas. Kemudian kita harus mencari pattern continuation. Oke, mungkin nanti ada semacam bull flag, mungkin ada falling wedge kah, atau misalnya ada apapun itu, pattern continuation, symmetrical triangle kah, ya kan? Nah, dari sini baru kita mungkin boleh mencari setup untuk buy. Berarti kita udah mempunyai beberapa indikasi ketika itu terjadi. Pertama, kita mempunyai indikasi MACD dari daily chart yang menunjukkan indikator MACD-nya itu momentumnya udah mulai menunjukkan indikasi untuk reversal. Nah, itu satu indikasi. Indikasi kedua, kita perlu, kita mampu break dari resistance di sini. Indikasi kedua. Indikasi ketiga, kita mampu maintain di atas harga resisten ini yang akan kemungkinan kita jadikan support. Nah, kemudian yang keempat indikasinya ketika sudah ada pattern continuation seperti falling wedge, seperti flag atau yang lainnya. Nah, itu berarti probabilitasnya sudah lebih tinggi, ya kan? Kita udah mempunyai 4 indikasi, kita punya 4 data yang menunjukkan kemungkinan kita akan kembali naik ke atas. Nah, kalau misalnya udah seperti itu, teman-teman boleh mencari setup untuk buy. Tetapi pun, kalaupun sudah terjadi seperti itu, menurut saya, yang paling penting dalam soal trading adalah stop loss tetap harus ada, guys. Kita tidak boleh overconfidence dengan analisa kita. Namanya analisa, itu probabilitas. Oke lah, kita bilang data kita sudah banyak, probabilitasnya cenderung bakal naik nih kok. Tetapi kan, kita harus mengantisipasi worst case-nya. Worst case-nya kalau kita salah, kita harus exit-nya di mana. Nah, jadi jangan semata-mata teman-teman setup lalu buy tanpa tahu harus exit di sebelah mana. Itu juga berakibat buruk nanti. Jadi menurut saya kita masih perlu indikasi lebih lanjut, walaupun tadi indikator MACD-nya udah cukup ini ya, istilahnya cukup menyenangkan lah untuk dilihat bahwa beberapa kali sebelumnya ketika terjadi hal seperti ini kita bisa ngelihat ada semacam reversal. Nah, ini kita udah mulai print yang warna putih ya. Semoga bisa berlanjut dan bisa membuat semacam reversal. Itu yang pastinya kita pengen. Dan kalau misalnya teman-teman ngelihat data on chain juga ya, dari kemarin kita udah ngelihat bahwa data on chain masih cukup kuat ya. Dan seperti yang teman-teman tahu, sebenarnya yang menyebabkan koreksi ini cukup dalam kemarin itu bukan hanya beberapa paus yang sell, tetapi juga diakibatkan oleh panic selling, kemudian juga long squeeze. Itu yang menyebabkan harga dropnya parah banget. Tetapi dengan data on-chain kita bisa melihat bahwa orang-orang yang sell sebenarnya itu adalah orang-orang yang rata-rata itu baru membeli Bitcoinnya, alias belum lama di hold. Jadi yang transaksi di sebelah sini, di sekitaran ini, di sekitaran harga dari sini sampai sini, itu adalah orang-orang baru gitu. Bukan long term holder, tapi orang-orang baru yang baru masuk, baru beli, dan ketika ada pause yang lempar barang, yang baru-baru beli di sini juga panic selling, kemudian terjadi juga long squeeze, makanya harganya bisa drop jauh banget. Nah, tapi ada data-data menarik nanti yang akan saya perlihatkan. Pertama kita akan lihat dulu deh untuk berita-berita. Nah, jadi berita ringan-ringan aja. Kita bisa ngelihat adopsi Bitcoin is real sekarang. Jadi di El Salvador teman-teman bisa lihat hari ini Starbucks, McDonald's, Pizza Hut, ya kan?
kurang terkenal apa lagi ketiga ini. Di mana-mana di seluruh negara mungkin ada gitu ya. Dan mereka udah Starbucks, McDonald's, and Pizza Hut advertising they now accept Bitcoin for payment in El Salvador. Jadi di El Salvador, Pizza Hut, McDonald's, Starbucks sekarang juga udah menerima Bitcoin sebagai pembayaran. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya gitu ya. Dan ini adalah awal dari segalanya lah. Nanti pasti kan makin banyak nih negara-negara yang mulai mengadopsi lagi atau mulai merencanakan lah untuk mengadopsi gitu ya. Ketika sudah terjadi, mereka Starbucks, McDonald's, dan Pizza Hut harusnya juga udah langsung bisa menerima pembayaran melalui Bitcoin karena mereka udah punya pengalaman, sekarang udah mencoba gitu kan. Di El Salvador udah bisa. Karena kalau misalnya di negara lain juga mengadopsi Bitcoin sebagai pembayaran legal, ya mereka nggak perlu nunggu lagi, mereka udah tahu sistemnya seperti apa, mereka tinggal kasih aja aksesnya, oh udah bisa bayar pakai Bitcoin juga. Jadi lama-kelamaan ya kita ya happy-happy aja lah ya sebagai investor, pastinya nanti semakin banyak orang yang masuk ke cryptocurrency khususnya Bitcoin lah gitu ya. Nah, data yang tadi saya sebut adalah yang ini guys. Nah, ini juga menunjukkan, ini narasinya seperti ini ya. The volume of Bitcoin younger than 1 month has hit an all-time low of less than 7% of circulating supply. In other words, the volume of coin older than 1 month is at an all-time high. The hodl is very real. Old coins are not being spent. Young coins are maturing. This is bullish. Oke, jadi ya pada intinya chart ini menunjukkan bahwa transaksi yang terjadi beberapa hari belakangan atau beberapa minggu belakangan itu adalah koin-koin yang baru dibeli guys. Itu juga memperkuat tesis saya soal yang tadi crash yang terjadi ya. Itu adalah rata-rata orang yang panic selling, orang-orang yang sell, intinya adalah orang-orang yang koinnya baru-baru dan ditambah lagi long squeeze, makanya harganya bisa jatuhnya jauh. Tetapi kalau long term holder, rata-rata itu tidak aktif koinnya. Alias tidak dijual, tidak dipindahkan, pokoknya tidak aktif saja. Rata-rata mungkin sudah ditarik dari exchange, masuk ke cold wallet dan di hold. Oke, ini adalah bullish. Kenapa bullish? Artinya gini, sekarang kalau misalnya koinnya di hold di cold wallet, tidak diapa-apain, otomatis mereka juga tidak menjual dong. Otomatis sekarang yang pengen ngejual Bitcoin itu sedikit sekali. Yang pengen ngejual ya, dengan ada data seperti ini all time low. Oke, koin yang sudah dibeli lebih dari sebulan, istilahnya mereka udah pegang Bitcoin itu lebih dari sebulan, itu rata-rata koinnya tidak aktif lagi. Jadi yang aktif sekarang ditransaksikan itu adalah koin-koin yang masih baru dibeli gitu. Sedangkan yang sudah dibeli sebulan, minimal sebulan, itu tidak aktif. Dan hanya sekitar kurang dari 7% yang aktif gitu. All time low volume of coin younger than 1 month. Jadi pada intinya sekarang itu yang mau ngejual Bitcoin itu sedikit banget guys. Yang mau ngejual gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ngejual sedikit, sedangkan nanti demand-nya mulai naik lagi gitu ya, maka yang terjadi apa? Ya pasti kan harganya juga akan ikutan naik. Nah itu juga yang membuat saya masih yakin bahwa memang kita masih hanya koreksi saja, bukan bull trap, bukan reversal, dan kita akan membuat lower low. Saya tidak yakin itu terjadi, jadi saya untuk sementara masih cukup confidence bahwa kita di sini hanya koreksi lebih dalam dengan beberapa teori yang tadi saya sebutkan. Teman-teman boleh setuju, boleh tidak, terserah saja. Ini hanya pendapat saya pribadi, dan saya masih sangat confidence kita masih akan ngelihat all time high. Mungkin akhir tahun bisa jadi ya kan, karena secara historis biasanya akhir tahun itu kayak Oktober, November, Desember itu adalah bulan-bulan baik kalau misalnya dalam bull run gitu ya. Jadi ya mungkin September, kata orang kan September berdarah gitu ya. September secara historis bukanlah bulan yang baik untuk Bitcoin secara historisnya guys ya kan. Apakah akan terulang? Ya bisa jadi, tapi bisa jadi juga tidak gitu kan. Jadi kita nggak bisa juga ngejadikan satu hal itu sebuah indikator dan kita ambil keputusan dengan hanya satu indikator itu. Seperti yang tadi udah saya jelasin, seperti MACD juga, itu cuma satu indikasi, kita juga nggak bisa pakai itu aja, kita harus pakai yang lain juga. Ditambah dengan price action, ditambah dengan data on-chain, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya probabilitasnya lebih tinggi naik,
Kalau udah punya cukup data dan buktinya, mungkin teman-teman baru boleh cari setup untuk buy. Oke? Ya, itu aja untuk hari ini. Semoga teman-teman bisa mencerna semuanya yang tadi saya sebutkan. Semoga make sense, oke? Terima kasih yang selama ini udah bantu like dan share. Kalau misalnya teman-teman juga berkenan video kali ini dan suka, boleh juga bantu saya like dan share. Terima kasih yang sudah berkenan. Dan ya, kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Happy weekend, happy Sunday semuanya. Bye-bye.